生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Lord of the Mysteries bab 281, Petunjuk. Di pinggiran kota sebelah barat Northborough, di sebuah rumah 3 lantai yang akan segera ditinggalkan. Awalnya, gedung ini merupakan milik sekolah kedokteran Backlund. Tetapi kampus utama Backlund kini telah pindah ke lokasi yang lebih baik dan lebih layak, hanya menyisakan sejumlah kecil staf pengajar dan mahasiswa yang menjaga area tersebut setelah gagal lulus. Audrey mengenakan gaun putih dan masker putih. Rambut pirangnya yang halus juga digulung dan diselipkan di bawah topi bedah berwarna dingin. Ia melirik ke samping dan menatap Force Wall yang berpakaian serupa. Ia selalu merasa Force memiliki temperamen khusus yang membuatnya lebih cocok mengenakan pakaian seperti itu daripada dirinya sendiri. Temperamen seperti itulah yang membuatnya bisa mengambil pisau bedah dan membedah perut pasien kapan saja. Audrey tidak berkata apa-apa. Ia mengikuti setengah langkah di belakang Force saat mereka memasuki ruang kelas di depan mereka. Dia terkejut dengan informasi yang diterimanya dari Force karena Tuan Full mengatakan itu adalah tugas yang sederhana. Mengingat betapa sederhananya tugas itu dari sudut pandang Tuan Bodoh, Audrey memanfaatkan momen ketika dia sedang sendirian, berganti dengan penyamaran, untuk melafalkan nama terhormatnya dan berdoa dalam hati, agar dapat melaporkan segala sesuatu yang sebenarnya telah terjadi. Akan tetapi, dia belum menerima tanggapan. Setelah melewati pintu dan memasuki sebuah ruangan, Audrey secara naluriah melihat sekeliling dan mendapati bahwa ini bukan ruang kelas biasa. Ternyata ada 4 spesimen kerangka dan 4 peti mati kaca. Peti mati itu berisi mayat-mayat telanjang pucat yang direndam dalam bahan pengawet. Di bagian paling atas ruang kelas, terdapat pilar kaca transparan yang juga berisi cairan. Di dalamnya, mengambang sesosok mayat laki-laki berjubah hitam. Pakaian mayat itu melekat erat di tubuhnya, memberikan rasa berat yang luar biasa. Ia tidak rileks dan hanya melayang tegak di tengah. Seolah-olah dia meninggal karena tenggelam, bukannya ditempatkan di sana setelah kematiannya. Audrey membuat penilaian awal berdasarkan sikapnya sebagai penonton. Selain itu, ia melihat sejumlah pria berjas putih, bermasker putih, dan bertopi bedah duduk mengelilingi meja-meja panjang di ruangan itu. Tak satu pun dari mereka berbicara sepatah kata pun, persis seperti mayat dan tulang-tulang di sekitar mereka. Menatap bulan merah tua yang akhirnya mengintip dari kegelapan yang suram, Audrey menoleh ke belakang untuk melihat pemandangan di dalam kelas. Untuk sesaat, ia tak kuasa menahan diri untuk bergidik karena tempat ini menanamkan rasa takut yang naluriah. Namun pada saat yang sama, dia merasa gembira dan gelisah. Beginilah seharusnya kehidupan seorang Beyonder. Audrey bergumam dalam hati saat dia mengikuti Force ke sudut sebelum duduk. Setelah menunggu beberapa saat, mayat laki-laki berpakaian hitam yang mengambang di dalam pilar kaca tegak di depan kelas tiba-tiba membuka matanya. Suaranya terpancar melalui lapisan-lapisan penghalang. "Mari kita mulai, Borough Timur, Jalan Daravi." Dengan seragam kerja dan topinya yang berwarna biru keabu-abuan kusam, ia berjalan menyusuri jalan-jalan gelap yang hanya memiliki beberapa lampu gas yang masih menyala. Cahaya lilin bersinar dari berbagai apartemen di kedua sisi jalan, berpadu dengan cahaya bulan merah tua yang menembus awan dengan susah payah, dan nyaris tak terlihat siluet para pejalan kaki. Klein bertemu orang-orang dengan pakaian tua dan compang camping, wajah mereka mati rasa karena putus asa.
Mereka adalah para tunawisma yang diusir polisi. Mereka tidak punya tempat untuk tidur, jadi mereka berkeliaran tanpa tujuan di jalanan. Sesekali, mereka menemukan sudut tersembunyi atau bangku taman untuk beristirahat sejenak, tetapi tak lama kemudian mereka diusir lagi. Di malam yang dingin dan gelap, Klein merasa mereka lebih mirip zombie daripada zombie yang pernah dilihatnya, dan seluruh Isborough lebih mirip jurang daripada jurang legendaris. Ia buru-buru menarik napas dalam-dalam yang membuat tenggorokannya sakit, membuatnya terbatuk-batuk tanpa sadar. Ia segera mengumpulkan pikirannya dan melirik apartemen di sudut jalan. Apartemen itu jelas-jelas telah mengalami ledakan dan belum diperbaiki. Tempat terbaik untuk memantau TKP adalah apartemen di seberang jalan. Lantai 3 dan 4, serta atapnya, semuanya memenuhi persyaratan ini. Klein menganalisis situasi tersebut dengan pengetahuan yang ia peroleh sebagai night owl. Sepanjang proses, dia tidak memperlambat langkahnya untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Di ujung jalan, Klein dengan mulus menyeberangi gedung apartemen bernomor 1 dan memasuki gedung di seberang jalan dari tempat kejadian perkara. Apartemen 1 kamar tidur yang disewanya di Isborough mirip dengan apartemen ini, dan ia juga pernah tinggal di apartemen yang sedikit lebih mewah bersama saudara laki-lakinya, Benson, dan saudara perempuannya, Melissa, di Tingen City, untuk waktu yang cukup lama. Pengalaman ini merupakan pengalaman pribadi Klein, tetapi juga berasal dari fragmen ingatan Klein yang asli. Saat pikirannya berpacu, Klein menurunkan topinya, menundukkan kepalanya, dan tanpa terburu-buru, ia menaiki tangga berderit menuju lantai 3. Akibat kejadian sial yang dialaminya malam itu, ia tidak lagi memiliki pistol, jadi yang bisa ia lakukan hanyalah memasukkan satu tangan ke saku dan memegang beberapa kartu tarot di antara jari-jarinya. Tak ada cahaya selain cahaya bulan yang redup di koridor lantai 3. Klein tak terburu-buru melangkah maju, jadi ia mengamati tata letak ruangan dengan saksama. Titik tepat di seberang TKP ada di sebelah kiri. Ruangan dengan pemandangan terbaik untuk pengawasan seharusnya ada di ruangan ketiga dari sini. Klein mulai berjalan perlahan dan hati-hati. Setelah melewati 2 ruangan, dia pun memasukkan tangan kanannya ke saku dan perlahan membuka kotak rokok besi itu. Setelah sepersekian detik, jari-jarinya menyentuh mata hitam sepenuhnya, dan gumaman-gumaman itu bergema di telinganya saat mereka mencoba untuk menghancurkan pikirannya. Pada saat yang sama, dengan bantuan benda rusak ini, Klein melihat banyak garis hitam aneh. Garis-garis tipis ini melayang di udara, dan meskipun saling terkait dan sedikit kusut, ia masih dapat membedakan siapa pemiliknya jika ia menelusurinya kembali ke sumbernya. Angka-angka yang sesuai terbayang dalam benak Klein yang akan segera matang. Ada pria, wanita, dan anak-anak yang tidur di ranjang susun, sementara beberapa penghuni lainnya berbaring di tempat tidur di lantai. Selain itu, tidak ada tempat khusus lainnya, juga tidak ada sosok tersembunyi. Ilusi di depannya dan halusinasi pendengaran di telinganya perlahan membaik saat Klein cepat menarik tangannya dari All Black Eye. Ia menahan rasa sakit sambil terus melangkah maju. Begitu merasa sedikit lega, ia akan segera mengamati ruangan lainnya. Sayangnya, usahanya untuk mencari seluruh apartemen untuk melihat apakah ada tempat yang memungkinkan pengamatan tempat kejadian perkara sia-sia. Fiuh. Klein meringkuk ketakutan di sudut balkon, tangannya berada di lututnya sambil terengah-engah. Air mata mengalir dari sudut matanya, dan kadang-kadang hidungnya berair seolah-olah dia sedang sakit. Ini adalah hasil dari kontak berulang-ulangnya dengan mata hitam putih dalam waktu singkat. Meskipun Klein menolak di area ini, ia tidak sepenuhnya kebal terhadapnya.
Satu-satunya hal yang memuaskannya adalah hal itu hanya membuatnya gelisah dan tidak merusaknya. Kalau tidak, ia pasti sudah lama menyerah dan tidak berani mencoba lagi. Itu akan langsung membawanya pada kegilaan. Setelah beristirahat sejenak, Klein akhirnya tenang dan pindah ke apartemen lain yang tidak memiliki pemandangan yang sama dengan ini, tetapi tetap saja tidak ada gunanya. Apakah saya salah menafsirkannya? Petunjuknya ada di TKP. Ketika Klein kembali ke jalan, ia melirik apartemen dengan curiga, ada jejak ledakan. Dengan pola pikir ingin mencoba saja, dia memasukkan tangannya kembali ke saku, mendorong kotak rokok logam itu hingga terbuka, dan memasukkan tangannya ke dalam. Dia ingin melihat apakah ada orang yang bersembunyi di apartemen tempat lokasi kejadian perkara. Dengan suara dengungan, kepala Klein tiba-tiba terasa seperti sedang dihancurkan saat tubuhnya sedikit goyah. Seperti orang mabuk, dia terhuyung ke depan dan melihat ke arah apartemen yang ada tanda-tanda ledakan. Karena terlalu jauh, ia tidak bisa melihat dengan jelas garis-garis hitam itu, juga tidak bisa melacak asal-muasal garis-garis hitam itu. Ia hanya bisa melihat samar-samar di mana garis-garis hitam itu berkumpul, dan ini menandakan keberadaan seseorang. Tidak. Klein dengan cepat mengamati area tersebut dan membuat penilaian kasar. Tiba-tiba, ia melihat garis hitam mengambang keluar dari tempat kejadian perkara di lantai 3 yang menyatu ke udara. Ini, pupil mata Klein mengecil, dan dia membuat konfirmasi sebelum cepat-cepat menarik tangannya agar tidak lagi bersentuhan dengan mata hitam serbaguna. Ada seseorang di ruangan yang hancur. Pembunuh itu benar-benar gila hingga menunggu penyidik datang ke tempat kejadian perkara. Apakah dia tidak takut Beyonder resmi akan mengambil alih kasus ini? Saya membuat penilaian yang salah dan gagal menemukannya karena saya mempunyai logika yang berbeda dari orang gila. Banyak pikiran yang terlintas di benak Klein saat dia mengembuskan napas perlahan dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa sementara dia berjalan berputar-putar hingga mencapai pintu masuk gedung. Saat itu, semua efek negatif yang dideritanya akibat mata hitam telah hilang. Sambil mengendalikan ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya, Klein berjalan menuju lantai 3 seolah-olah hendak pulang. Langkah kakinya cepat dan berat karena kelelahan. Dalam kegelapan koridor, ia melihat ruangan tanpa pintu yang separuh dindingnya runtuh. Lalu, ia santai saja menuju kamar mandi umum. Saat dia mendekati ruangan itu, tangannya yang berada di sakunya menyentuh mata hitam serbaguna. Sekali lagi, gumaman-gumaman yang menggetarkan pikiran dan halusinasi samar itu menyerangnya. Melalui sudut matanya, Klein melihat benang hitam ilusif yang membentang dari TKP. Saat ia menelusuri sumbernya, ia menemukan seorang pria yang telah sepenuhnya menyatu dengan bayangan. Auranya berwarna sama. Pria itu sangat tinggi, hampir 2 meter. Sudut mulutnya sedikit melengkung, membuatnya tampak agak eksentrik. Matanya yang dingin bagaikan mata binatang buas, memiliki keganasan yang tidak dapat disembunyikan. Itu bukanlah Nefus. Klein menarik jari-jarinya, merilekskan tubuhnya, dan menghindari kemungkinan menatap. Ia memasuki kamar mandi umum di ujung koridor tanpa berhenti. Ia pun tidak membuat pria itu khawatir. Toilet umum dan TKP tidak berada di pihak yang sama. Ia menyeka keringat dinginnya, dan setelah meredakan efek negatifnya, ia langsung melompat keluar jendela, turun dengan cekatan sebelum pergi dengan langkah cepat. Ia tidak tinggal lebih lama lagi. Ia tahu bahwa dalam beberapa menit pria itu akan diberitahu bahwa seseorang tidak ada di sana karena telah pergi ke kamar mandi, jadi ia harus pergi sejauh mungkin dari jalan. Bukan berarti Klein tidak ingin berjalan kembali melalui jalan yang tadi dia lewati, tetapi jika dia tidak tahu ruangan mana yang bisa dituju,
hal itu akan membuat dirinya terekspos. Badut itu berlari cepat dan berputar-putar di area yang luas sebelum memasuki apartemen satu kamar yang disewanya di Isborough. Ia kemudian melayang di atas kabut abu-abu untuk memastikan tidak ada bahaya dirinya tertangkap. Orang itu pasti punya semacam hubungan mendalam dengan Lanefus. Setelah berpikir sejenak, Klein membayangkan potret lelaki tadi dan mengarahkan pikirannya ke bintang merah tua yang melambangkan Nona Justice. Tak lama kemudian, dia berkata dengan nada berwibawa dan penuh hikmat, "Ini petunjuk." Lord of the Mysteries bab 282, ini adalah Borough Timur. Di dalam gedung sekolah kedokteran yang akan segera ditinggalkan, Audrey tiba-tiba merasa melayang saat ia mengambil jalan memutar untuk meninggalkan pertemuan yang baru saja berakhir. Ia melihat kabut abu-abu tebal yang familiar dan sosok samar yang berada di tengah tinggi di atas. Ini adalah petunjuk. Yang mengiringi suara hikmat Tuan Full adalah adegan-adegan yang tampak seperti gulungan film yang berwarna pula. Seorang pria yang tidak terlalu berotot, tetapi tingginya hampir 2 meter. Mengenakan jubah pendeta hitam dan berdiri di bawah bayangan. Rambut kuning mudanya agak keriting, dan mata coklat gelapnya dingin penuh kebencian. Sudut mulutnya sedikit melengkung, membuatnya tampak seperti serigala ganas. Sebuah petunjuk tentang pengeboman di Jalan Darafi, Isborough, dan tenggelamnya Gavin. Apakah ini pembunuhnya? Audrey menatap kosong sejenak sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Tuan bodoh sudah tahu. Dia benar-benar mengesankan. Tidak, dia maha kuasa. Setelah mendesah dalam hati, dia menoleh ke arah Force. Begitu Force melepas masker dan topi bedahnya lalu masuk ke dalam kereta, ia menyadari tatapan Nona Audrey yang agak aneh. Ia langsung bertanya dengan bingung, "Apakah ada sesuatu di wajahku?" "Tidak." Audrey mengalihkan pandangannya dan duduk sebelum melepas penyamarannya. Force mengingat pertemuan itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Audrey, mengapa Anda tidak mengumumkan pembelian formula spektator? Anda bisa menghubungi para alkemis psikologi dengan cara itu." Ia ingat bahwa Nona Audrey yang murah hati itu sebagian besar waktu berdiam diri dan hanya menjual beberapa materi yang mengandung unsur spiritualitas dan menanggapi dengan membeli jenis-jenis. Audrey tersenyum tipis dan berkata, "Ini pertemuan pertamaku di lingkaran ini. Kurasa lebih penting mengamati dan menunggu. Aku menantikan formula ramuannya, dan terlebih lagi, benda-benda mistisnya, tapi kukatakan pada diri sendiri, jangan terburu-buru. Akan lebih baik jika aku membiasakan diri dulu sebelum bertindak." Ini juga merupakan kebiasaan profesional dari jalur spektator. Lagi pula, tidak ada bahan beyonder seperti cairan tulang belakang Black Panther berpola gelap atau kristal sumsum mata air peri yang ingin didapatkan Tuan Dunia. Audrey menambahkan dalam diam. Melihat gadis yang belum berusia 18 tahun, Force tiba-tiba merasa bahwa dia lebih dewasa daripada sebelumnya. Tiba-tiba dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Jika aku seperti kamu saat itu, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan berharga seperti itu." Audrey tersenyum tipis sebagai tanggapan sebelum berkata, "Besok pagi aku akan bertanya kepada beberapa teman spesialku apakah mereka punya petunjuk tentang pengeboman di Jalan Darafi. Tunggu informasinya di tempat yang sama dengan Sio." "Baiklah." Force mengangguk tanpa ragu. Alih-alih kembali ke Main Street, Klein tidur di apartemen satu kamar tidur di Black Palm Street, Isborough. Ia takut kalau tersangka pembunuh berjubah pendeta hitam itu punya kaki tangan yang mungkin sedang mencarinya di jalan. Meskipun kemungkinan bertemu dengannya tidak tinggi,
dan ia telah menyamar sebelumnya agar tidak mudah dikenali. Ramalannya menunjukkan kemungkinan itu. Untuk berjaga-jaga, Klein terpaksa bermalam di Isborough. Saat fajar menyingsing, ia berganti ke seragam kerja biru tua lainnya, mengenakan topi coklat muda, lalu meninggalkan ruangan. Ia menuruni tangga dan menuju jalan. Saat itu, kabut putih kekuningan menyelimuti sekeliling. Terlihat samar-samar sosok orang berlalu lalang, dan udara pagi yang dingin meresap ke dalam pakaian mereka. Klein menundukkan kepalanya dan bergegas, seperti orang-orang di sekitarnya yang bangun pagi untuk bekerja. Saat berjalan, ia melihat seorang pria berusia 40-an atau 50-an di depannya. Ia mengenakan jaket tebal dan rambut abu-abu di pelipisnya. Ia mondar-mandir di tempat dan meraba-raba mencari rokok sambil menggigil. Akhirnya, ia mengeluarkan sekotak korek api kosong dari saku dalam bajunya. Tepat saat dia membuka kotak korek api, tangan kanannya gemetar, dan puntung rokoknya terjatuh ke tanah, dan menggelinding di depan Klein. Klein berhenti, mengambilnya, dan menyerahkannya kepadanya. Terima kasih, terima kasih. Aku tak bisa hidup tanpa teman lama ini. Tinggal sedikit lagi. Pria itu mengucapkan terima kasih dengan tulus dan menerima rokok itu. Wajahnya pucat, dan sepertinya ia sudah lama tidak bercukur. Kelelahan terpancar tanpa ragu dari sudut matanya saat ia meratap. Aku belum tidur semalaman lagi, aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Semoga Tuhan memberkatiku agar aku bisa masuk panti sosial hari ini. Dia tunawisma yang diusir. Klein dengan santai bertanya, mengapa raja dan para menteri tidak mengizinkan kalian semua tidur di taman? Entahlah, tapi tidur di cuaca seperti ini, kemungkinan besar kau takkan pernah bangun lagi. Siang hari masih lebih baik, karena kau bisa menemukan tempat yang lebih hangat. Tapi ini akan membuat kita kekurangan waktu atau tenaga untuk mencari pekerjaan. Pria itu menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dengan nikmat. Seolah sebagian kekuatannya telah pulih, ia pun berjalan di samping Klein. Tak pasti apakah tujuannya adalah di ujung kabut atau di suatu tempat yang jauh di dalam kabut. Klein tidak berniat berbasa-basi dan hendak melesat pergi ketika dia melihat pria itu yang telah berbicara dengan jelas, membungkuk, dan mengambil benda gelap dari tanah. Kelihatannya seperti inti apel yang telah dikunyah hingga bersih. Pria itu menelan ludahnya sebelum memasukkan inti buah yang tertutup tanah ke dalam mulutnya. Ia mengunyahnya hingga lumat sebelum menelannya dengan penuh keakraban. Tak ada yang tersisa. Sambil menatap mata Klein yang terkejut, dia menyeka mulutnya, mengangkat bahu, dan tersenyum pahit. Saya belum makan selama hampir 3 hari. Kalimat ini menyentuh hati Klein dan menyebabkan dia merasa tersentuh tak terlukiskan. Dia mendesah pelan dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, saya belum memperkenalkan diri. Saya seorang reporter, dan saat ini sedang menulis tentang tunawisma. Bolehkah saya mewawancarai Anda? Ayo kita ke kafe di depan." Pria itu terdiam sesaat sebelum tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, di dalam jauh lebih hangat daripada di jalanan. Kalau kamu bisa tinggal sedikit lebih lama setelah wawancara dan membiarkanku tidur di dalam selama setengah jam." "Tidak, 15 menit. Itu akan lebih baik lagi." Klein ternganga, sesaat kehilangan kata-kata. Ia hanya diam menuntun orang yang diwawancarainya ke kafe bujet di ujung jalan. Meja dan kursi di kedai kopi cukup berminyak. Karena dinding dan jendela di dalamnya, jumlah tamu cukup banyak. Suhu rata-rata memang jauh lebih tinggi daripada suhu di jalanan. Lelaki itu menggaruk tenggorokannya, menyembunyikan jakunnya yang bergeliat karena bau harum itu.
Klein memberi isyarat agar dia duduk dan pergi memesan 2 cangkir besar teh. Sepiring daging domba rebus dengan kacang polong muda, 2 roti tawar, 2 potong roti panggang, seporsi mentega berkualitas rendah, dan seporsi krim buatan dengan total harga 17,5 pence. Makanlah, kita akan wawancara setelah kamu makan. Setelah makanan siap, Klein membawa mereka kembali ke meja mereka. Ini untukku, tanya pria itu dengan penuh harap dan terkejut. Kecuali sepotong roti panggang dan secangkir teh, sisanya milikmu. Klein tersenyum menanggapi. Pria itu menyeka matanya dan berkata dengan suara sedikit tercekat, "Kakakmu benar-benar orang yang baik hati. Setelah kelaparan begitu lama, pastikan untuk tidak makan terlalu cepat," Klein memperingatkan. "Aku tahu, aku punya teman lama yang meninggal begitu saja." Pria parubaya itu berusaha keras makan dengan kecepatan lebih lambat, sesekali mengangkat cangkir tehnya dan meneguknya. Klein dengan mudah menghabiskan roti panggangnya dan memperhatikan dengan tenang, menunggu pria itu menyelesaikan makanannya. "Fiuh, aku belum makan sampai kenyang begini dalam 3 bulan, tidak, setengah tahun. Di panti sosial, makanan yang mereka berikan cuma cukup." Setelah beberapa saat, pria itu meletakkan sendoknya, meninggalkan piring-piring kosong di depannya. Berpura-pura menjadi seorang jurnalis, Klein bertanya dengan santai, "Bagaimana kamu bisa menjadi seorang gelandangan? Itu nasib buruk. Awalnya saya seorang pekerja yang menjalani kehidupan yang cukup baik. Saya punya istri, 2 anak yang lucu, laki-laki dan perempuan. Tetapi beberapa tahun yang lalu, penyakit menular merenggut nyawa mereka, dan saya juga dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama, kehilangan pekerjaan, kekayaan, dan keluarga saya dalam prosesnya. Sejak saat itu, saya sering tidak bisa mendapatkan pekerjaan, dan saya tidak punya uang untuk menyewa rumah atau membeli makanan. Yang bisa saya lakukan hanyalah berkeliaran di berbagai jalan dan di taman-taman tertentu. Ini membuat saya sangat lemah, semakin sulit bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan." Pria itu berbicara dengan sedikit nostalgia dan kesedihan dalam kebasnya. Dia menyesap tehnya, mendesah, dan berbicara lagi. "Saya hanya bisa menunggu kesempatan untuk masuk panti sosial, tetapi seperti yang Anda tahu, setiap panti sosial hanya menerima jumlah orang yang terbatas. Semoga beruntung, dan jika saya mengantre tepat waktu, saya bisa menghabiskan beberapa hari dengan tenang, memulihkan sedikit tenaga, lalu mencari pekerjaan sementara." "Ya, sementara. Sebentar lagi, saya akan menganggur lagi dan proses sebelumnya akan terulang. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa bertahan seperti itu. Saya seharusnya menjadi pekerja yang baik." Klein berpikir sejenak dan bertanya, "Berapa banyak rokok yang tersisa?" "Tak banyak yang tersisa." Pria parubaya itu tersenyum getir. "Ini aset terakhirku, satu-satunya yang tersisa setelah diusir tuan tanah. Tak bisa dibawa ke panti sosial, tapi akan kusembunyikan diam-diam di balik lipatan bajuku. Aku hanya akan membawa satu untuk merokok saat masa-masa sulitku agar aku punya sedikit harapan. Entah berapa lama aku bisa bertahan, tapi percayalah, aku pekerja yang baik dulu." Klein bukanlah seorang jurnalis profesional dan sempat bingung harus bertanya apa. Dia menoleh keluar jendela dan melihat wajah-wajah dengan ekspresi lapar yang jelas terpampang di wajah mereka. Beberapa dari mereka relatif sadar dan merupakan penduduk Isborough. Beberapa dari mereka tampak mati rasa dan kelelahan, sama sekali bukan manusia. Mereka gelandangan. Tidak ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Yang pertama bisa dengan mudah menjadi yang kedua. Misalnya, pria di depan saya. Ketika Klein menoleh ke belakang, ia mendapati pria itu telah tertidur,
tubuhnya meringkuk di atas kursi. Setelah beberapa menit hening, Klein menepuk-nepuk bahu lelaki itu untuk membangunkannya dan memberinya segenggam uang logam tembaga. Ini pembayaran untuk wawancaranya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pria itu tidak menyadari apa yang terjadi, dan ketika Klein sampai di pintu, dia meninggikan suaranya dan berkata, "Aku akan pergi ke motel murah dan mandi, tidur nyenyak. Lalu cari kerja." Siang harinya, Klein menghadiri pesta di Semers. Ada 10 tamu. Ada jus apel dengan steak, ayam panggang, ikan goreng, sosis, sup krim, banyak makanan lezat, 2 botol sampanye, dan sebotol anggur merah. Dalam perjalanan pulang dari kamar mandi, ia bertemu dengan Nyonya Stelin Semer. Ia mengucapkan terima kasih dengan tulus. Makan siangnya sungguh mewah. Sungguh menyenangkan. Terima kasih atas keramahan Anda. Totalnya 4 pound dan 8 soli. Yang paling mahal adalah 3 botol anggur, tetapi semuanya merupakan koleksi Luke. Dia punya lemari minuman keras. Nyonya Stelin yang cantik tersenyum menanggapi. Tanpa menunggu Klein bicara, ia berkata, "Kau mendapatkan 10 pound dari hasil kerja Mary saja. Dan jika kau bisa mempertahankan keberuntunganmu, kau akan segera bisa mengadakan pesta seperti ini. Bagi orang-orang sekelas kami, kau harus mengundang teman sebulan sekali dan juga diundang oleh teman-temanmu." Klein, yang sudah terbiasa dengan tingkah lakunya, menurut dengan sopan, "Baiklah. Aku harus menunggu sampai penghasilanku mencapai 400 pound setahun sebelum aku bisa menjadi sepertimu." Stelin segera mengangkat dagunya sedikit dan berusaha keras agar senyumnya memudar. 430 pound, pasti 430 pound. Area dermaga Balam Timur, kedai aliansi pekerja. Sio mengenakan sepatu bot yang sangat menambah tinggi badannya dan mencukur jenggot tebalnya, membuat dirinya tampak seperti pria pendek. Dia mencoba mengingat kembali potret dari Nona Audrey, mencoba mengukir dalam pikirannya gambaran pria yang mungkin menjadi pembunuhnya. Jika Gavin memang dibunuh olehnya, si pembunuh kemungkinan besar sering mengunjungi kedai ini. Sio memesan segelas bir gandum hitam dan 1 set makan siang sebelum meringkuk di sudut dan makan perlahan. Sesekali, ia akan melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi mencari targetnya. Tak lama kemudian, pintu kedai minuman itu terbuka lagi, dan Sio secara refleks menoleh. Hanya dengan sekali pandang, pupil matanya menyusut begitu tipis hingga menyerupai jarum dan dia hampir membatu. Pelanggan yang masuk tingginya hampir 2 meter. Lord of the Mysteries bab 283, Serikat Dermaga. Sio sudah lama berkecimpung di bisnis pemburu bayaran. Banyak hal dilakukan berdasarkan naluri tanpa berpikir panjang. Ketika dia melihat pelanggan yang masuk tingginya hampir 2 meter, dia secara naluriah menundukkan kepalanya dan terus memakan sosis babi dan kentang gorengnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meskipun makanan masuk ke mulutnya, Sio tidak merasakannya sama sekali. Ia menahan puluhan detik yang menyakitkan sebelum perlahan mengangkat kepalanya dan berpura-pura melihat sekeliling dengan santai. Tak lama kemudian, dia melihat pelanggan yang baru saja masuk sedang duduk di depan meja bar, menunggu minuman dan makan siangnya. Rambut kuning pucat yang lembut dan keriting, mata berwarna coklat tua yang mirip binatang, mulut yang sedikit terkulai, aura kesendirian dan kedengkian. Sedikit demi sedikit, detail-detail itu muncul di mata Sio, tumpang tindih dengan gambaran di kepalanya. Itu dia, itu tersangka pembunuh, pria yang membunuh Williams. Sio menundukkan kepalanya lagi dan perlahan-lahan memasukkan sisa makanan ke dalam mulutnya. Setelah beberapa menit, dia meletakkan nampan di bar, bersama gelasnya,
dan meninggalkan Workers Alliance Tavern tanpa menoleh ke belakang. Karena sepatu botnya yang tinggi, fitur sepatu botnya yang paling menonjol pun tertutupi secara efektif. Di luar, Xiao memperlambat langkahnya dan menemukan tempat terpencil untuk mengamati orang-orang yang masuk dan keluar kedai. Setelah menunggu beberapa saat, dia akhirnya menemukan seorang kenalan, seorang teknisi bernama Burton, yang tinggal di Isborough dan bekerja di Isbalam Dock. Pemuda itu gemar memanjakan diri dengan segelas bir gandum hitam yang jelek di siang atau sore hari, dan gajinya hanya cukup untuk membeli bir sebanyak itu, dan ia tidak dapat meminumnya setiap hari. Xiao dengan lincah berlari menghampiri dan menepuk bahu Burton. Ia merendahkan suaranya dan berkata, "Ini aku, Xiao." "Xiao." Burton menatap pria pendek itu dari atas ke bawah dan hampir tidak mengenalinya sebagai arbiter Xiao Derecha yang terkenal di jalanan Isborough. "Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." Xiao menunjuk ke sudut terdekat. Burton mengikutinya dengan bingung, hanya untuk menyadari sesuatu saat ia tiba di sudut terpencil. "Apakah kamu sedang menjalankan misi mencari hadiah?" Dia mendengar bahwa Xiao juga seorang pemburu bayaran. "Ya." Xiao mengangguk acuh tak acuh, mengeluarkan 5 koin, lalu melemparkannya ke sana kemari. "Kau kenal pria jangkung di kedai itu? Maksudmu yang tinggi begini, berambut kuning pucat, dan berwajah garang?" Burton memberi isyarat. "Ya." Xiao mengeluarkan potret terlipat itu dan membuka lipatannya. "Kau harus yakin, itu dia. Dia sering datang ke kedai ini selama 2-3 bulan terakhir. Aku belum pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Dia sangat galak, sama sekali tidak masuk akal, dan jago berkelahi. Sebaiknya kau jangan memprovokasi dia." Burton melirik potret itu dengan saksama dan memberikan nasihat yang tulus. "Ya, waktu aku lihat orang itu barusan, rasanya seperti aku bertemu binatang buas waktu kecil dulu. Aku merasa dalam bahaya dan bukan tandingannya, jadi aku harus segera menghindarinya." Xiao menghela napas pelan dan bertanya, "Apa kau kenal seseorang yang dekat dengannya?" "Entahlah, dia kurang ramah dan jarang bicara. Kami bahkan tidak tahu namanya. Kami memberinya julukan raksasa." Burton mengerucutkan bibirnya dan menggelengkan kepala. Xiao berpikir sejenak sebelum bertanya lagi, "Di mana lagi kamu bertemu dengannya, selain di kedai?" "Kamu bisa menanyakan pertanyaan yang sama kepada teman-temanmu. Ingat, pertanyaannya harus dari teman yang terpercaya." Burton mengenang dan berkata, "Ketika saya pergi ke Serikat Buruh Dermaga untuk bekerja, Serikat Buruh Dermaga Isbalam, saya sesekali melihatnya muncul di sana." "Xiao, kenapa kamu tidak jadi anggota Serikat Buruh? Kamu sangat adil, dan mereka tidak hanya menagih kami 1,5 soli seminggu. Tapi ketika buruh dermaga lain mogok, mereka akan membayar kami setengah dari gaji kami hanya karena kami harus menghidupi keluarga kami. Tuhan, lupakan saja. Untuk menjalani hidup yang baik, kita harus saling membantu." Namun, begitu mereka mengorganisir aksi mogok, mereka akan mencapai kesepakatan dengan pengacara yang dikirim oleh orang-orang kaya itu. "Situasi kita sama sekali tidak membaik. Berhenti, berhenti." Xiao menurunkan telapak tangan kanannya dan berkata, "Selain itu, apakah kamu pernah melihat Giant di tempat lain?" "Tidak, teman-temanku mungkin juga belum. Lagi pula, kami sering membicarakannya secara pribadi," jawab Burton dengan nada tegas. Xiao tidak berkata apa-apa lagi dan memberinya 5 sen tembaga. "Minumannya saya yang tanggung. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang baru saja kutanyakan. Itu akan sangat berbahaya."
Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia sudah berbelok di tikungan dan menuju ke Dok Union yang terletak di dermaga Balam Timur. Sekitar 10 menit kemudian, Sio melihat bangunan kuning 2 lantai. Dia mengenakan mantel kanvasnya terbalik dan memperlihatkan bagian yang bercat di bawahnya, seketika mengubah dirinya dari seorang pekerja pendek menjadi seorang gelandangan. Sio memandangi para tunawisma yang berkerumun di sudut jalan, memencet hidungnya, lalu menghampiri mereka dan duduk. Ia melirik Dok Union di seberang jalan, tempat orang-orang berlalu lalang. Menit demi menit berlalu, Sio menahan dingin dan lingkungan yang keras sambil dengan gigih mengamati situasi di sekitar Dok Union dan daerah sekitarnya. Dia ingat dengan jelas desakan Williams untuk minum, dan dia juga ingat bagaimana perasaannya saat melihat koran pada hari yang menentukan itu. Perasaan ini membuatnya lebih sabar dari biasanya. Pada saat itu, sekitar 8 orang keluar dari Dok Union, dan mereka menuju kafe di seberang jalan untuk makan siang berkelompok. Sio menyipitkan matanya dan dengan hati-hati mengamati setiap orang yang lewat untuk memastikan penampilan mereka. Tidak ada yang mencurigakan. Sio hendak mengalihkan pandangan dan menunggu rombongan berikutnya ketika pintu kedai kopi berderit dan terbuka karena hawa panas dari dalam menyeruak keluar. Seorang pria tak kuasa menahan diri untuk melepas kacamata berbingkai emasnya dan menyeka kabut dengan lengan bajunya. Sio menatapnya sekilas, dan tatapannya tiba-tiba membeku. Mata itu, mulut itu, selalu ada senyum mengejek. Lanefus, Sio mendongak, tak berani melihat lagi. Pria sebelumnya berkulit perunggu dan berambut pendek, wajahnya kasar. Ia sangat berbeda dari potret-potret itu, hanya saja mata dan mulutnya membuatnya tampak familiar. Rasanya seperti mengejek semua orang. Apakah itu Lanefus? Mungkinkah itu Lanefus? Sio menundukkan kepala dan menatap batu-batu ubin di jalan. Di Semers. Setelah makan siang yang mewah, tuan rumah dan tamu berkumpul di ruang kegiatan untuk mengobrol, dan mereka sepakat untuk bermain Texas bersama. Rumor-rumor menarik dan cerita-cerita lucu bergema sesekali sementara Klein tetap tersenyum, sesekali menyela. Ia juga melihat kedua anak keluarga Semer keluar masuk dengan penuh semangat. Dan di sebelahnya, Jurgen Kooper memasang ekspresi serius seperti biasanya, sesekali memberikan nasihat hukum untuk diskusi tersebut. Klein tersenyum, sedikit membalikkan tubuhnya, dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu bosan?" "Tidak, topik mereka sangat menarik." Jurgen mengangguk dengan serius. Klein tertegun dan melontarkan pertanyaan, "Lalu mengapa kamu tidak tertawa?" Jurgen sedikit mengernyit dan menatapnya dengan bingung. "Kenapa kamu tersenyum?" Mulut Klein berkedut, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Dia hendak bercanda tentang betapa miripnya Jurgen dengan kucingnya Brody, yang selalu serius, ketika tiba-tiba dia mendengar serangkaian permohonan halus. Perempuan. Nona Justice menemukan informasi yang berguna, begitu cepat, berdasarkan petunjuk yang kuberikan padanya. Klein berdiri dan sedikit membungkuk. "Saya perlu ke kamar mandi." Di kamar mandi, Klein mengunci pintu, mengambil 4 langkah berlawanan arah jarum jam, dan pergi ke atas kabut kelabu. Keputusannya sangat akurat, karena pembelaan itu datang dari Nona Justice. Klein tiba-tiba merasa gugup saat ia memancarkan spiritualitasnya dalam antisipasi dan keseriusan untuk mendengarkan kata-katanya. Setelah menyebut nama terhormatnya, Justice menuturkan dengan jujur, "Mereka menemukan petunjuk yang Anda berikan di Workers Alliance Tavern di Dermaga Balam Timur di distrik Dermaga. Nama panggilan orang itu adalah raksasa." Setelah membuntuti raksasa itu dan mencari tahu seluk-beluknya,
mereka menemukan seseorang yang diduga Lanevus di Serikat Pekerja Dermaga East Balamdok. Untuk sementara, mereka tidak berani mendekati Lanevus karena raksasa sangat kuat dan berbahaya. Mereka hanya bisa terus menunggu kesempatan. Sementara itu, mereka juga bertanya apakah mereka bisa memberitahu polisi dan mengambil hadiahnya setelah mengonfirmasi bahwa itu adalah Lanevus. Lanevus memiliki seorang pembantu yang sangat kuat dan berbahaya. Apakah dia punya pembantu lain? Apakah ada faksi yang mendukungnya? Mengapa dia membunuh begitu banyak orang? Apa yang dia rencanakan dengan bergabung dengan Dog Union? Serangkaian pertanyaan berkelebat di benak Klein, membuatnya merasa bahwa segala sesuatunya jauh lebih rumit dari yang ia duga. Mengenai permintaan terakhir, jawabannya tak diragukan lagi, ya. Ia bahkan menyarankan agar pihak lain melaporkan Dewi Malam secara langsung ke gereja karena ada kemungkinan polisi membocorkan informasi tersebut. Memaksa Nighthawk dari gereja Dewi untuk membunuh Lanevus juga merupakan bentuk balas dendam. Klein bergumam dalam hati. Ia sangat ingin segera memastikan bahwa pria itu memang Lanevus. Jangan sampai keadaan berubah karena ia menunggu terlalu lama. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan emosinya, dan melepaskan bandul roh yang melingkari pergelangan tangannya dengan lengan bajunya. Ada bahaya pergi ke Dog Union untuk konfirmasi. Sambil memejamkan mata dan membaca mantra 7 kali, Klein membuka mata dan menatap liontin topas itu. Ia mendapati liontin itu tak bergerak, sepenuhnya diam. Ramalannya gagal. Klein langsung mengerutkan kening. Dia mengubah kalimat yang digunakannya, mengubah metode ramalan, tetapi semuanya berujung pada kegagalan. Setelah berpikir sejenak, ia memikirkan 3 alasan. Pertama, tidak ada cukup informasi untuk melakukan ramalan. Kedua, Lanevus tidak berada di Dog Union, sehingga ramalannya sulit berhasil. Dan ketiga, Lanevus sama seperti Ince Zangwil yang memiliki benda-benda yang dapat melindungi dirinya dari ramalan. Benda untuk melindungi diri dari ramalan. Manfaat yang ia peroleh dari ritual kelahiran dewa itu, sedikit keilahian dari sang pencipta sejati. Klein berpikir sejenak, lalu memutuskan bahwa apapun yang terjadi, ia harus pergi ke Dog Union. Ada hal-hal tertentu yang perlu dilakukan meskipun bahaya sudah pasti. Kalau kedua wanita itu bisa mengamati secara diam-diam tanpa terlihat, aku juga bisa. Aku hanya perlu bertemu dengan Lanevus sekali dan aku bisa memastikannya dengan ramalan. Tentu saja, saya tidak boleh gegabah. Saya harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Misalnya, saya harus mengirimkan mata hitam putih ke atas kabut abu-abu dan tidak membawanya. Itu untuk mencegah kerusakan spiritual sang pencipta sejati beresonansi dengan keilahiannya. Contoh lain, saya harus meninggikan badan agar raksasa tidak dapat mengenali saya sebagai orang yang lewat tadi malam dari sosok saya. Misalnya, saya harus mencari alasan yang tepat dan memadai agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ya, saya bisa berpura-pura menjadi reporter dan pergi ke sana untuk wawancara. Saya akan mengunjungi Mike Joseph nanti dan meminjam identitas reporter palsunya. Sudut mulut Klein perlahan melengkung saat dia menyelimuti tubuhnya dengan spiritualitasnya sebelum turun kembali ke dunia nyata. Lord of the Mysteries bab 284, Gemetar Instingtif. Pukul 3 sore di Dog Union di dermaga Balam Timur. Klein mengenakan sweater tebal, jaket coklat muda, dan topi sederhana yang membuatnya lebih mirip dengan reporter investigasi pada umumnya yang bergaya, alih-alih mereka yang menghadiri jamuan makan dan sesekali mewawancarai orang-orang penting. Kostum seperti itu membuatnya harus membayar ekstra 1 pound 10 soli. Saat itu, ia mengenakan kacamata berbingkai emas,
dan rambutnya disisir rapi ke belakang, berkilau dengan kilau minyak rambut. Wajahnya tak lagi berjanggut berantakan, jadi ia hanya bisa menutupi bibirnya dengan janggut hitam pekat. Tingginya setidaknya 5 cm lebih tinggi dari sebelumnya. Ia berusaha sebisa mungkin untuk terlihat berbeda dari pekerja tadi malam, sehingga mustahil bagi siapapun yang tidak terlalu mengenalnya untuk mengenalinya. Di saku baju dan celananya, tidak ada mata hitam, jimat, atau minyak esensial herbal. Yang ada hanya setumpuk kartu tarot, setumpuk uang kertas, pulpen, dompet, uang receh, seikat kunci, dan dokumen identitas pelapor palsu. Dia tidak tahu kondisi Lanevus saat ini, juga tidak tahu dari mana asal Beyonder kuat yang berkeliaran di sekitarnya. Karena itu, sebagai tindakan pencegahan, dia tidak membawa barang-barang mencurigakan. Sambil menatap gedung 2 lantai di depannya, Klein menyeberang jalan, berpura-pura tidak mengandalkan intuisi si badut untuk menyadari bahwa beberapa pasang mata sedang mengawasinya. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat tata letak Dock Union cukup sederhana. Tidak ada resepsionis perempuan atau lobi yang luas. Tangga menuju lantai 2 berada di tengah, diapit koridor kantor, dan lantainya tidak dilapisi papan kayu, apalagi karpet. Lantainya sepenuhnya terbuat dari semen. Klein menoleh ke arah pria yang berjaga di dekat pintu sambil mendekat dan berkata, "Saya reporter Backlund Daily Tribune. Saya ingin mewawancarai para pekerja di asosiasi Anda dan mengetahui kebutuhan serta keinginan Anda." Pria itu mengenakan jaket yang penuh tambalan, bahkan lapisan katunnya yang kotor terlihat dan kemeja linen di baliknya. Setelah mendengar kata reporter, ia tiba-tiba menjadi waspada dan menjawab dengan lantang, "Tidak. Kami belum mengadakan aksi mogok akhir-akhir ini, tidak. Kurasa kau salah paham. Aku bersimpati padamu. Aku berencana membuat laporan khusus tentang apa yang dilakukan serikat pekerja untuk membantu para pekerja dan kesulitan yang mereka hadapi. Percayalah." Dengan bantuan kekuatan badut Beyondernya, Klein membuat matanya tampak sangat tulus. "Begitukah? Temui Pak Ran, anggota komite kami yang bertanggung jawab atas publisitas. Belok kanan, dan itu kantor kedua di sebelah kanan." Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Terima kasih." Klein membungkuk dengan lega pura-pura, dan ia merasakan tatapan yang mengamatinya dari sudut gelap ruangan itu lenyap. Dia menoleh ke kanan dan, dengan punggungnya berkeringat dingin, mengetuk pintu kantor. Pintu berderit terbuka. Seorang pria parubaya berambut tipis menatapnya dan bertanya, "Bolehkah saya tahu siapa Anda?" "Tuan Ran, saya reporter Statham dari Backlund Daily Tribune. Ini dokumen identitas reporter saya. Saya ingin membuat laporan bertema serikat pekerja agar Anda mendapatkan lebih banyak perhatian." Klein hampir percaya bahwa dirinya seorang jurnalis. "Itu saya." Pria parubaya itu melihat dokumen identitas reporter itu dan berkata dengan ragu-ragu, "Jelas-jelas enggan. Sulit bagi saya untuk percaya bahwa kalian, para reporter, ada di sini untuk membantu kami. Saya lahir di Isborough, dan saya tahu betapa menyedihkannya kehidupan para pekerja. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa mengikuti saya sepanjang waktu dan memantau setiap pertanyaan saya." Klein tiba-tiba tersenyum dan menambahkan, "Laporan dengan data wawancara yang sebenarnya akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Jauh lebih baik daripada berita yang ditulis murni berdasarkan imajinasi. Setidaknya Anda bisa memberikan pandangan Anda dan semoga mengarahkan segala sesuatunya ke arah yang Anda inginkan." Ran menyentuh kulit kepalanya dan menjawab dengan ragu, "Baiklah kalau begitu. Aku akan mengikutimu sepanjang waktu."
Terima kasih. Klein hampir kehilangan kendali atas emosinya. Setelah itu, di bawah bimbingan Ran, ia memasuki satu kantor demi satu, mewawancarai anggota serikat pekerja sesuai dengan pertanyaan yang telah disiapkannya. Koridor kanan, tidak ada apa-apa. Koridor kiri, tidak ada apa-apa. Klein dengan tenang menaiki tangga kayu ke lantai 2. Kali ini, Ran membawanya ke kantor tepat di seberang tangga dan memperkenalkan orang-orang di dalamnya. Ini adalah reporter dari Backlund Daily Tribune, Tuan Statham. Dia ingin mewawancarai kalian semua, tetapi saya harus mengingatkan kalian bahwa ada beberapa pertanyaan yang berhak kalian tolak untuk jawab. Klein tersenyum, maju 2 langkah, dan memberi isyarat untuk berjabat tangan dengan setiap anggota staf di ruangan itu. Pada saat itu, ia melihat sosok yang agak dikenalnya. Meskipun kulit lelaki itu telah berubah menjadi perunggu, wajah bulatnya yang biasa telah menjadi bersudut, dan kacamatanya telah berubah dari bingkai bundar menjadi bingkai berbingkai emas. Klein masih menemukan jejak keakraban dari spiritualitasnya sebagai seorang pelihat. Seketika setelah itu, tubuhnya gemetar dan senyum di wajahnya nyaris tak terkendali. Maaf, tiba-tiba perutku sakit. Boleh aku tanya, di mana toiletnya? Tanya Klein dengan senyum canggung, memegang perutnya dengan tangan yang tidak memegang pena dan kertas. Ran dan stafnya tidak curiga. Mereka semua menunjuk ke pintu dan berkata, keluar, belok kiri. Nanti kalau sudah sampai ujung, lihat papan namanya. Klein tersenyum meminta maaf dan berjalan keluar ruangan, lalu bergegas menuju kamar mandi. Di dalam, ia memilih bilik yang paling dekat dengan jendela, duduk di toilet, dan mengunci pintu kayu di belakangnya. Ia membungkuk, sudut mulutnya melengkung membentuk tawa tanpa suara. Ia tertawa begitu keras hingga hampir tak bisa menegakkan tubuhnya. Setetes cairan berkilau jatuh ke tanah akibat tawanya. Klein telah mengonfirmasi bahwa itu adalah Lanefus. Ini bukan karena rasa keakraban yang kecil itu, tetapi karena dia merasakan jenis aura lain dari tubuh pihak lain, yang meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Ini juga merupakan alasan utama mengapa dia hampir kehilangan kendali saat itu juga. Gemetarnya tubuhnya berasal dari rasa takut yang naluriah. Runtuhnya emosinya berasal dari kengerian dan kesedihan yang mendalam dalam ingatannya. Itulah aura sang pencipta sejati. Klein mencuci muka dan melanjutkan wawancara seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan saat menghadapi Lanefus, yang entah bagaimana telah banyak berubah, ia terus bertanya dan mencatat jawabannya. Setelah menyelesaikan semua ini, ia mengucapkan selamat tinggal kepada serikat pekerja dan berjalan keluar dari gedung yang remang-remang itu. Di luar, langit mendung dan berkabut, seolah malam datang lebih awal. Aura sang pencipta sejati hanya bisa berasal dari tubuh atau keturunannya, begitu pula hal-hal yang berasal dari keduanya. Misalnya, benda-benda yang dianugerahkan olehnya, atau keilahiannya. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Lanefus kepada Hood Again. Selain itu, ada sedikit keakraban. Aku bahkan tidak perlu pergi ke atas kabut abu-abu untuk ramalan guna memastikan bahwa itu memang dia. Jika bukan karena aku telah berinteraksi dengan sang pencipta sejati beberapa kali dan hampir mencapai kerusakan mentalnya, mustahil aku bisa mengenali aura itu sebagainya yang tidak mengandung kekuatan apapun dan berkarakternya. Klein merasakan emosi yang berat, tetapi ia tampak sangat santai. Dia berdiri di jalan dan dengan sengaja mengatur catatan wawancara. Dalam perjalanannya, ia melihat sekilas sosok yang agak dikenalnya di antara para gelandangan di seberangnya. Nona Sio, Klein langsung menebak dengan pengetahuannya. Dia tidak berhenti,
dan menyimpan catatan tersebut sebelum berjalan menuju stasiun kereta umum yang dilacak. Pada saat ini, sebuah kereta kuda tiba-tiba berhenti di depannya. Kita bertemu lagi. Di dalam kereta kuda itu duduk seorang pria parubaya yang ramping dan anggun dengan rambut putih di pelipisnya. Dia adalah detektif hebat yang membantu penyelidikan polisi, Isengard Stanton. Sedangkan Klein, penampilannya tidak jauh berbeda dari biasanya. Dia hanya sedikit lebih tinggi dan telah berganti pakaian baru. Kebetulan sekali, aku baru saja memikirkan saat terakhir kali aku mewawancaraimu, jawab Klein dengan sengaja. Isengard tiba-tiba mengerti dan mengganti pokok bahasan sambil tersenyum. Saya di sini untuk menyelidiki sebuah kasus. Kematian Siber telah dieliminasi dan saya yang bertanggung jawab. Kematiannya sangat dekat dengan dermaga Balam Timur. Jadi ini memang kejahatan tiruan? Klein berpura-pura tidak tahu. Setelah berbasa-basi sebentar, ia naik kereta umum beroda. Alih-alih langsung pulang, ia berpindah haluan dan menuju ke Kelak Club di Hillston. Di ruang tunggu klub, dia dengan cepat pergi ke atas kabut kelabu untuk memastikan tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Baru pada tahap ini Klein benar-benar rileks dan merasakan sedikit rasa takut yang tersisa. Aura sang pencipta sejati melekat dalam benaknya bagaikan mimpi buruk, membuat pakaian yang dikenakannya basah setelah berulang kali dikeringkan. Yang pasti, Klein menyulap perkamen kulit kambing berwarna coklat kekuningan dan pulpen merah tua sebelum menulis pernyataan ramalan yang sudah lama dipikirkannya, sumber keakraban yang tak dapat dijelaskan. Sambil meletakkan pulpennya dan bersandar di kursinya, dia mulai bergumam saat memasuki mimpinya. Di dunia yang kelabu dan ilusif itu, dia melihat sebuah sosok. Sosok ini memiliki fitur wajah biasa. Ia berkacamata bundar, dan senyumnya yang merendahkan dan mengejek dari awal hingga akhir. Ia tak lain adalah Lanefus. Akhirnya aku menemukanmu. Klein tak lagi menggunakan kemampuan badutnya untuk mengendalikan ekspresi wajahnya, bergumam sendiri sambil menggertakkan giginya. Kemudian, dia duduk tegak dan bersiap menjawab doa Nona Justice. Klein mengendalikan emosinya dan berkata dengan suara yang dalam namun dingin, tidak perlu konfirmasi. Itulah Nefus. Kau bisa memberitahu gereja Dewi Malam dan memberitahu mereka bahwa Lanefus memiliki keilahian sang pencipta yang jatuh. Audrey, yang sedang menyaksikan ayahnya melatih anjing pemburu bersama Susie, terdiam ketika mendengar jawaban Tuan Bodoh. Pencipta yang jatuh. Bukankah itu pencipta sejati? Penipu itu benar-benar memiliki keilahian pencipta sejati? Misi sesederhana ini ternyata melibatkan keilahian pencipta sejati. Seperti yang kuduga, aku tahu Tuan Bodoh punya motif lain yang lebih dalam. Dia mengincar pencipta sejati. Seperti yang kuduga dari Tuan Bodoh, banyak pikiran berkelebat di benak Audrey. Lord of the Mysteries bab 285, Menara Lonceng Tengah Malam. Audrey, yang telah menyiapkan metode komunikasi darurat dengan Sio dan Force, segera menyampaikan pesan Tuan Full kepada kedua wanita itu melalui anjing Golden Retriever besar, Susie. Dengan mengklaim bahwa informasi yang diterimanya berasal dari sumber lain. Di sudut gereja tua, saat Sio sedang memikirkan cara untuk mengonfirmasi identitas Lanefus. Atau bagaimana dia harus menciptakan kekacauan dan membalaskan dendam Williams, dia membuka gulungan kertas itu. Tidak perlu konfirmasi. Dia Lanefus. Mata Sio terbelalak saat ia membaca sekilas sisa isi kertas itu. Kertas itu jelas-jelas bertuliskan, satu-satunya pilihan adalah memberitahu gereja Dewi Malam. Beritahu mereka bahwa Lanefus memiliki keilahian sang pencipta sejati. Keilahian sang pencipta sejati?
Seru Sio sambil menatap anjing Golden Retriever di depannya dengan kaget, lalu menyadari bahwa dirinya juga sama tercengangnya. Apa? Force sedang mendengarkan ketika tiba-tiba merasa ada yang janggal. Ia buru-buru meraih kertas itu dan memindainya. Setelah beberapa saat, dia melengkungkan bibirnya dan berkata dengan bingung, Ini pasti lelucon, kan? Bagaimana kita bisa terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan keilahian dewa jahat? Ini dimaksudkan untuk melibatkan penangkapan seorang penipu licik yang hanya bernilai 200 pound. Menanggapi pertanyaan Force, Susie hanya bisa mengungkapkan gagasan bahwa dia hanya seekor anjing dan dia tidak tahu apa yang terjadi juga dengan mata polosnya. Karena tak menyangka seekor anjing akan menjawab pertanyaannya, ia menoleh ke Sio dan berkata, sayangnya Nona Audrey tidak senaif dan selugu yang kita duga. Dia punya banyak rahasia. Ini mungkin perebutan kekuasaan antara sekte, para bangsawan, dan gereja. Namun, jelas dia tidak tahu tentang masalah keilahian sebelumnya. Dia juga sedang dimanfaatkan oleh seseorang. Orang itu mungkin ayahnya, Count Hall. Untungnya masalah ini berakhir di sini. Kau tak perlu mengambil risiko lagi. Setelah kau mendapatkan seseorang untuk membuat laporan, kau hanya perlu menunggu untuk menerima hadiahnya dengan tenang. Sio terkejut dan berkata, itu benar. Semoga Nighthawks itu bisa membalaskan dendam Williams. Mereka sangat kuat, jadi mereka pasti bisa melakukannya. Pasti. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menoleh ke samping dan berbicara seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri. Aku masih terlalu lemah. Terlalu lemah. Sio mengangkat tangannya, menutupi mulut dan hidungnya. Aku masih terlalu lemah. Kalau bukan karena itu, aku pasti sudah memilih untuk membalas dendam sendiri. Tapi saat ini aku hanya bisa mundur selangkah. Belum lagi ada raksasa dan para pembantu tersembunyi di sekitar Lanefus. Dengan keilahiannya saja, dia bukan seseorang yang bisa kuhadapi. Dengan kecepatan reaksi Nighthawks, mereka kemungkinan akan bertindak malam ini setelah menerima laporan. Keuskupan Backlund adalah yang kedua setelah markas besar gereja. Mereka memiliki banyak artefak tertutup dan banyak beyonder yang kuat. Tidak perlu menunggu pembantu tambahan. Setelah menyelesaikan tugasnya memberitahu Audrey, Klein kembali ke dunia nyata. Dia mencukur jenggotnya, mengubah gaya rambutnya, dan menatap cermin selama beberapa menit. Dia merasakan antisipasi dan kegembiraan, juga depresi dan perasaan tidak berdaya. Sebelum malam tiba, ia meninggalkan klub kelak dan kembali ke jalan Mins. Dalam perjalanannya, ia pergi ke pasar swalayan dan menemukan sebuah kios yang ramai dengan pedagangnya. Ia membeli beberapa topeng, termasuk topeng badut. Dia telah memutuskan untuk menonton perburuan Lanefus malam ini. Dia ingin melihat pihak lain membayar harga atas kegilaannya dengan mata kepalanya sendiri. Tentu saja, dengan kekuatannya. Dia hanya bisa menonton dari kejauhan dan bahkan tidak punya hak untuk mendekati mereka. Menjelang pukul 11, ketika banyak orang masih terlelap, Klein berganti pakaian dengan seragam kerja biru keabu-abuan dan menyamar seperti malam sebelumnya. Kemudian, ia mengenakan topinya, berjalan beberapa jalan, dan naik kereta kuda sewaan ke area jembatan Backlund. Sesampainya di sana, ia beralih berjalan kaki dan berjalan kaki hingga ke dermaga Balam Timur. Wawancaranya kemarin mencakup pertanyaan seperti di mana Anda tinggal sekarang dan bagaimana lingkungannya. Oleh karena itu, ia tahu betul bahwa Lanefus akan menginap di asrama yang disediakan oleh Doc Union pada malam hari. Namun, Klein tidak mendekatinya. Sebaliknya, ia dengan hati-hati mengitarinya.
Sasarannya adalah menara jam dermaga Balam Timur. Di Backlund, selain gereja besar dengan menara jamnya yang tinggi dan ikonis, banyak gedung pemerintahan juga dilengkapi dengan menara jam. Namun, menara-menara tersebut tidak selalu tinggi, megah, dan tidak berhias. Menara-menara tersebut sebagian besar dibangun untuk alasan pragmatis, seperti yang satu ini di dermaga Isbalam. Dibandingkan dengan bangunan-bangunan di sekitarnya yang tingginya maksimal 3 lantai, bangunan itu bagaikan raksasa yang berdiri tinggi di langit malam sambil mengawasi seluruh area. Klein dengan mudah memasuki bagian dalam menara jam dan menaiki tangga spiral tak berujung saat ia bergerak cepat dalam kegelapan. Akhirnya, ia tiba di tujuannya. Ia tiba di puncak jam dinding raksasa itu. Jam itu dikelilingi pagar kuning tua, dan di puncak kepalanya terdapat sebuah menara yang bisa dijangkau dengan merentangkan tangannya. Mengambil beberapa langkah ke depan, Klein bersembunyi dalam bayangan, merasakan posisinya, dan melihat ke arah asrama Dok Union. Itu adalah bangunan 2 lantai berwarna bata merah, dan pejalan kaki yang sesekali lewat tampak seperti titik hitam di mata Klein. Dia menatap selama beberapa detik, lalu mundur selangkah, dan tenggelam dalam kegelapan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan topeng yang baru dibelinya dan memakainya. Itu adalah badut dengan sudut mulut terangkat tajam dan hidung dicat merah. Badut yang gembira. Mengenakan topeng badut, Klein berdiri dalam kegelapan yang pekat, dengan sabar menunggu pertunjukan yang telah ditentukan. Dia menunggu selama 2 jam. Ketika jarum jam dinding besar itu melewati angka 1, tiba-tiba ia melihat sesuatu terbang dari kejauhan. Itu adalah pesawat udara besar yang dilapisi cat hitam gelap. Andai cahaya bulan yang redup tak ada, ia takkan bisa dibedakan dari langit malam. Berbeda dengan yang digambarkan di koran dan majalah sebagai mesin yang mengeluarkan suara mekanis berlebihan, dayungnya berputar pelan. Sehening burung nasar yang telah menemukan mangsanya tetapi tak menemukan kesempatan. Paduan logam yang kokoh dan ringan menopang rangka katun, dan di bawahnya terdapat kompartemen untuk senjata, peluncur proyektil, dan meriam. Sekilas, benda itu tampak seperti pencegah yang ampuh. Sunyi, apakah ini hasil sementara yang disebabkan oleh cara Beyonder? Klein, mengenakan topeng badutnya, memandangi pesawat udara yang perlahan turun dan menebak. Pada saat ini, dia sangat bingung atas pengiriman pesawat udara untuk pertempuran Beyonder skala kecil di daerah kota yang padat penduduk. Apa mereka tidak takut menimbulkan kerusakan tambahan pada warga sekitar? Apa mereka tidak takut menimbulkan kepanikan? Tak lama kemudian, pesawat itu melayang sekitar 10 meter di udara. Dengan begitu, Klein tak perlu khawatir lagi ketahuan. Posisinya jauh lebih tinggi daripada mereka. Melihat situasi di bawah, ia tiba-tiba mendapat firasat. Kemungkinan besar pesawat itu tidak akan terlibat dalam pertempuran, melainkan akan melakukan pengawasan udara di area tersebut agar personel yang terlibat dalam operasi dapat melihat dengan lebih jelas dan mencegah target melarikan diri jika terjadi kecelakaan. Tepat pada saat ini, 3 sosok berpakaian jubah hitam tiba-tiba muncul di depan gedung bata merah 2 lantai. Pria yang memimpin tidak mengenakan topi, memperlihatkan rambut pendeknya yang berwarna coklat keemasan dan mata hitam kehijauan yang tampak sedalam danau yang tak berangin. Kerah kemeja dan jaketnya terangkat tinggi, dan telapak tangannya ditutupi dengan lapisan sarung tangan yang semerah darah. Sebuah koper logam berwarna putih keperakan melilit tangan kirinya melalui rantai berwarna sama. Ini adalah salah satu dari 9 diaken berpangkat tinggi di gereja Dewi Malam, Krestet Casimir. Ia juga salah satu dari 3 kekuatan besar Red Gloves, dan kebetulan berada di Backlund.
Setelah menatap lurus ke depan, Casimir menoleh ke kiri dan berkata kepada bawahannya, gunakan artefak tersegel 1-63. Baik, Yang Mulia. Nighthawk berjongkok dan membantu Casimir melepaskan rantai di koper peraknya. Sepanjang proses itu, otot-otot krestet Casimir sangat tegang, seolah-olah ia sedang melawan sesuatu. Nighthawk di sebelah kiri menarik napas dalam-dalam dan menekan ke bawah secara tiba-tiba, menyebabkan riak ilusi pada permukaan kotak perak retak. Lingkaran cahaya di sekitarnya tiba-tiba menghilang seolah tersedot sepenuhnya ke dalam kotak. Sebuah pedang tulang, yang panjangnya kurang dari 1 meter, memancarkan cahaya putih bersih yang berkilau saat perlahan melayang ke atas. Bilahnya memiliki cermin berlapis perak kuno yang terpasang padanya. Pemandangan yang terpantul di cermin itu berlapis-lapis dan bertumpang tindih tiada akhir. Nighthawk di sebelah kiri mengambil cermin dan mengarahkannya ke bangunan berwarna merah bata. Bangunan itu terpantul jelas di sana, dan tampaknya tidak ada yang berubah. Namun, Casimir mengembuskan napas perlahan, lalu mengulurkan tangan kirinya untuk menggenggam pedang tulang pendek. Lingkaran cahaya di sekelilingnya agak pulih. Ayo masuk. Dia mulai berjalan menuju pintu masuk gedung bata. Ketiga Nighthawk membuka pintu dan memasuki gedung gelap dan mengincar tangga menuju lantai 2. Pada saat itu, sesosok tubuh tinggi kurus muncul dari balik bayangan di sudut. Ia mengenakan seragam pendeta hitam, berambut keriting kuning pucat, dan bermata coklat tua yang mengerikan. Kau pedang Dewi? Raksasa yang tingginya hampir 2 meter itu berbicara dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, dia mengepalkan telapak tangan kanannya. Dah. Para anggota serikat di gedung bata merah kecil ini meledak satu demi satu dalam mimpi mereka, tanpa sempat berteriak. Tubuh mereka terbelah berkeping-keping, berubah menjadi daging tebal dan lengket. Separuh tubuh mereka bergegas menuju raksasa untuk menenun menjadi jubah yang dapat mengurangi kerusakan magis. Separuh lainnya mengembun menjadi selimut raksasa berbulu yang menyelimuti ketiga Nighthawk. Krestet Casimir hanya menonton dalam diam tanpa berbuat apa-apa. Diam-diam, daging dan darah itu hancur dan hancur sebelum jatuh bagai hujan. Tetapi tetesan air hujan itu tidak membuat lantai menjadi merah. Di setiap ruangan, sosok-sosok muncul sekali lagi, masih tertidur nyenyak. Ini dunia di dalam cermin, dunia cermin yang hanya menyasar Beyonders. Bom daging yang kau tanam di tubuh orang-orang biasa hanyalah ilusi di sini. Casimir mengangkat pedang tulang artefak suci di tangan kanannya, menyebabkan cahaya di sekitarnya menghilang. HMPH, raksasa itu tiba-tiba meraih bahu kirinya dengan tangan kanannya dan merobek lengannya. Lalu ia melemparkan lengan berdarah itu ke depan. Ledakan, lengannya meledak seperti bom, berubah menjadi hujan darah yang menghujani ketiga Nighthawk. Pada saat yang sama, daging di bahu kirinya mulai menggeliat gila-gilaan saat ia perlahan menumbuhkan lengan baru yang masih berdarah tanpa kulit. Pukul, mendesis. Tetesan hujan berwarna darah itu dengan akurat menghindari Casimir dan yang lainnya sebelum jatuh ke tanah dan dengan cepat terkikis menjadi jejak yang dalam dan gelap. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka selalu luput dari serangan ketiga Nighthawks itu dengan selisih tipis, seolah-olah mereka sudah ditakdirkan untuk melakukan itu. Musuh-musuhku tak selalu beruntung. Sudut mulut Casimir melengkung ke atas, dan dengan sekali selip, ia langsung muncul di hadapan raksasa. Mata Giant menyipit saat tubuhnya tiba-tiba meleleh seperti lilin, berubah menjadi daging dan darah lengket yang dengan cepat meresap ke lantai. Casimir segera berlutut dan menusukkan pedang tulang artefak suci ke tanah.
Tidak, di tengah kegelapan yang pekat, suara gemuruh yang dipenuhi rasa sakit dan kengerian langsung terdengar, dan segera ditelan oleh ketenangan dan kedamaian. Casimir berdiri dan menghunus pedang tulang. Setetes darah merah tua perlahan menetes di ujungnya, dan di lantai, daging dan darah merembes keluar, membeku menjadi wajah putus asa. Tepatnya raksasa yang mulutnya sedikit terkulai. Tepuk, tepuk, tepuk. 3 bayangan muncul di sekitar Casimir secara berurutan. Namun, semuanya secara misterius runtuh ke tanah. Setelah dijatuhkan secara paksa oleh banyak entitas tak terlihat. Bang, bang, bang. Nighthawk lain menembak, dan permukaan perak peluru itu tampak berlambang-lambang suci malam abadi. Ketiga penyerang yang bersembunyi dalam bayangan tiba-tiba menampakkan diri, berkedut karena kehabisan napas. Rose Bishop, Shadow Ascetic, orang-orang dari Ordo Aurora. Casimir mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah tanpa menoleh ke arah rekan-rekannya, ada yang salah dengan ini. Ini sangat aneh, kalian semua, hati-hati. Sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar derap langkah kaki yang bergema dalam keheningan dan ketenangan. Seketika, ia melihat Lanevus dengan wajah berlekupnya, mengenakan kemeja linen, berjalan menuruni tangga gelap. Ia tampak tenang dan tenteram, tanpa tanda-tanda ketakutan. Aku penasaran sekali. Bagi Ordo Aurora, kau seharusnya dianggap penghujat. Kenapa mereka mengirim orang untuk melindungimu? Casimir tampak tidak menyadari kejanggalan itu saat ia bertanya dengan santai. Lanevus menunjukkan senyum mengejek khasnya dan berkata, itu mudah saja. Karena aku bukan lagi sekedar Lanevus. Dia terdiam sejenak, dan tatapannya tiba-tiba berubah dingin. Sekarang, aku semakin menjadi sang pencipta sejati. Dia menarik kemeja linennya hingga terbuka, memperlihatkan daging merah tua di dada dan perutnya yang tanpa kulit. Daging dan darah menyatu, membentuk sosok seorang pria yang digantung. Tiba-tiba, kekosongan di sekeliling mereka hancur seperti kaca, dan semua pemandangan di sekeliling mereka hancur berantakan. Ini adalah aura seorang dewa. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.